warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosina Andrika Kerubun, NIM 2023-93018. Kampus PSDKU Arup, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat untuk melengkapi hasil dari UTS saya pada mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD. Soal yang pertama berdasarkan tugas observasi Anda di kelas berapa waktu lalu, masalah utama apa yang Anda temukan dalam pembelajaran IPS di sekolah tersebut. Jelaskan faktor penyebab serta dampaknya terhadap keterlibatan dan hasil belajar siswa. Yang pertama, Masalah utama faktor penyebab dan dampaknya. Masalah utama pembelajaran IPS masih berpusat pada guru, teacher center, dan partisipasi siswa dalam belum merata. Keaktifan hanya didominasi beberapa siswa saja. Faktor penyebab yang pertama, guru masih dominan mengarahkan jalannya pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran belum sepenuhnya bervariasi dan inovatif. Yang ketiga, media pembelajaran terbatas. Yang ketiga, media pembelajaran terbatas, hanya proyektor dan laptop. Yang keempat, strategi belum mendorong kerja kelompok, kolaborasi aktif. Yang kelima, tidak semua siswa punya keberanian atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Dampak terhadap keterlibatan dan hasil belajar. Dampak yang pertama yaitu kreativitas siswa. Tidak merata, sebagian siswa cenderung pasif. Yang kedua, siswa kurang memahami materi secara mendalam. Yang ketiga, interaksi belajar kurang optimal. Yang keempat, tujuan pembelajaran tidak tercapai maksimal untuk seluruh siswa. Yang kelima, potensi kejenuhan dalam pembelajaran masih terjadi. Soal yang kedua, pendekatan pembelajaran apa yang paling sesuai untuk mengatasi masalah tersebut? Jelaskan alasan penilaiannya berdasarkan kreativitas, materi IPS, dan kebutuhan siswa. Jawabannya yaitu pendekatan pembelajaran yang paling sesuai, pendekatan kontekstual, yaitu CTL atau Contextual Teaching and Learning. Alasan pemilihan yang pertama yaitu karakteristik materi IPS seperti bumi, matahari, bulan. Sifatnya abstrak. CTL menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya fenomena gerhana atau pergantian siang malam di lingkungan sekitar Dobo. Yang kedua yaitu kebutuhan siswa SD. Siswa SD usai 11-12 tahun masih berpikir konkret. Mereka butuh contoh nyata agar lebih aktif dan terlibat. Observasi sudah menunjukkan guru mengaitkan materi dengan kehidupan siswa, tapi perlu ditingkatkan. Yang ketiga yaitu model pembelajaran IPS yang dapat diterapkan. Soal yang ketiga yaitu model pembelajaran IPS apa yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan studi kasus tersebut. Jelaskan langkah penerapannya dalam kegiatan pembelajaran di SD. Jawabannya yaitu model pembelajaran IPS yang dapat diterapkan yaitu model kooperatif, diskusi kelompok, jigsaw atau think pair share. Langkah penerapan SD untuk materi bumi, matahari, bulan. Yang pertama, pendahuluan. Guru memberi apresiasi tambah tujuan pembelajaran. Yang kedua, siswa diberi pertanyaan apa yang terjadi jika bumi tidak berortasi. Lalu berpikir individu 2 menit. Yang ketiga, pair. Siswa berpasangan untuk mendiskusikan jawaban. Yang keempat, share. Tiap kelompok mempresentasikan hasil grup.
Guru pakai pembagian kelompok kecil dan giliran bicara agar semua dapat kesempatan. Yang kelima, penutup. Guru bersama siswa menyimpulkan tambah refleksi. Tujuan setiap siswa punya kesempatan berpartisipasi dan kerjasama. Kita lanjut ke soal yang keempat, yaitu strategi pembelajaran apa yang dapat digunakan guru agar siswa lebih aktif, kritis, dan terlibat dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar tersebut. Jawabannya yaitu strategi pembelajaran agar siswa aktif, kritis, terlibat. Yang pertama, variasi metode. Role play, tanya jawab, problem solving agar suasana tidak membosankan. Yang kedua, pengembangan media, tidak hanya proyektor tapi juga gambar, peta, video, alat peroga konkret sesuai materi IPS. Yang ketiga, kesempatan merata. Pembagian kelompok kecil tambah giliran berbicara. Yang keempat, studi kasus nyata. Gunakan contoh dari lingkaran sekitar Dobo agar siswa lebih aktif. Soal yang kelima yaitu bagaimana bentuk evaluasi pembelajaran IPS yang tepat untuk mengukur keberhasilan di sekolah tersebut, dan solusi apa yang Anda tawarkan pada studi kasus tersebut. Yang kelima, jawaban yang kelima yaitu bentuk evaluasi yang tepat tambah solusi. Evaluasi yang tepat, penilaian autentik, tidak hanya fokus hasil akhir tapi juga proses, keaktifan kerjasama, kemampuan berpikir kritis. Karena masalah yang ada, penilaian masih berfokus pada hasil akhir dan proses pembelajaran kurang diperhatikan. Solusi untuk studi kasus di SD Impres 4 Dobo itu pindah ke student center, kurangi dominasi guru, tingkatkan peran siswa. Yang kedua yaitu variasi metode dan media, tambahkan role play, video, alat peraga agar tidak bosan. Yang ketiga, komparatif wajib, terapkan jigsaw thinking per share supaya semua siswa. Mungkin itu saja hasil dari jawaban saya. Sekian dan terima kasih.